Selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam pelajaran Minggu Doa kita. Hari ini merupakan hari malam yang keempat dan tajuk pelajaran kita adalah Sembahlah Pencipta, yang juga merupakan Injil kekal di dalam perkabaran malaikat yang pertama. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, syukur dan terima kasih sebab Engkau sangat baik kepada kami. Engkau sudah memimpin minggu doa kami sehingga pada malam ini, hari yang keempat, Tuhan beserta dengan kami. Kiranya Tuhan menjamah hati kami masing-masing sementara kami belajar. Biarlah Roh Suci Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar apa saja yang kami pelajari ataupun dengar itu menjadi satu panduan di dalam kehidupan kami untuk terus menyembah Tuhan sebagai pencipta kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesilapan kami dan terima kasih karena Engkau sudah menjawab dan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini tajuk pelajaran kita seperti yang sudah saya cakap tadi, Sembahlah Pencipta. Message surgawi yang diumumkan oleh malaikat pertama bergema di seluruh dunia, merayu dengan segera kepada semua orang untuk takut, memberi kemuliaan dan menyembah Pencipta. Wahyu 14 ayat 7. Penyembahan membawa kita kepada inti konflik kosmik itu, mencabar kita untuk menyembah Pencipta dan bukan kepada kerub yang jatuh itu. Kita tahu dan kita boleh lihat di dalam Matius 4 ayat 9, di mana kerub yang jatuh ini bermaksud untuk melepaskan Tuhan secara kekal dari sebahagian ciptaannya. Dalam konflik ini, penyembahan adalah satu ukuran kepada ujiannya. Penyembahan adalah bukti kesetiaan terhadap domba. Kata kerja Yunani yang diterjemahkan untuk menyembah dalam Wahyu 14 ayat 7 adalah proskuneo. Secara harafiah, dia berarti sujud atau bersujud. Ketika diterapkan pada manusia, itu menunjukkan tindakan penghormatan. Tetapi ketika Tuhan adalah objek, kata kerja menunjukkan aktiviti membongkok, yaitu di mana kedua-dua tubuh dan batin kita sebagai ungkapan perlucutan diri kita yang telah jatuh untuk menemukan keutuhan sebagai seorang makhluk di dalam Dia, pusat dan matlamat hidup kita. Penyembahan menunjukkan dua sikap yang penting. Oke, yang pertama, penyembahan sebagai pengakuan iman. Makhluk syurgawi tunduk dan menyembah Tuhan di hadapan takhta Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, penghormatan dan kuasa, karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta." Wahyu 4 ayat 11. Para malaikat ataupun makhluk syurga ini juga mengakui bahwa mereka menyembah Tuhan. Bukan sahaja menyembah Tuhan pencipta, tetapi bukan mereka saja yang menyembah, tetapi mereka mengundang setiap manusia bersama-sama dengan mereka di dalam penyembahan ini. Tindakan pemujaan ini pada dasarnya adalah satu pengakuan iman kita kepada Tuhan, yang kita nyatakan sebagai Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah pengakuan iman kita melalui Roh sangat berakar di dalam diri kita, dan kita ucapkan melalui kata-kata dan tindakan, membongkokkan diri dengan tunduk sepenuhnya. Lihat Rom 10 ayat 9 dan 10. Sebenarnya
Menyembah pencipta mempunyai banyak kaitan dengan kehidupan kita. Karena Tuhan ataupun Dia sendiri adalah sumber kepada kehidupan kita. Akibatnya penyembahan ini menjadi secara semula jadi ataupun bukan yang kita buat-buat. Karena kita berada di hadapan Bapa kita, memberikan kita hidup melalui pekerjaan penciptaan yang penuh dengan kasih. Ini menjelaskan mengapa di dalam Alkitab hanya mereka yang masih hidup yang dapat memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Kehidupan yang diciptakan melihat Dia ataupun Tuhan yang hidup dan bersujud dengan rasa syukur dan kasih di hadapannya. Jenis ibadah ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekali-sekala, tetapi itulah kehidupan kita yang selalu hidup di hadapan Tuhan dan berjalan dengan rendah hati di hadapannya itu. Di dalam Wahyu 5 ayat 9, Yohanes diberikan satu penglihatan di mana dia melihat makhluk syurgawi tunduk di hadapan anak domba dalam penyembahan dengan menyatakan, "Engkau layak, karena engkau telah dibunuh, dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa." Penyembahan adalah pengakuan iman kepada Kristus yang sebagai penebus telah menjadikan kita makhluk yang baru, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 7 dan 2 Korintus 5 ayat 17, di mana kita manusia dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Penebusan mengira bahwa ciptaan Tuhan yang asal telah dirosakkan oleh kerub yang jatuh itu, dan manusia menjauh dari rumah. Anak Tuhan telah turun ke planet ini, yang makhluknya memusatkan diri mereka sendiri untuk membawa mereka pulang ke rumah. Yesaya 53 ayat 6. Kepada sumber kehidupan mereka. Kehilangan hidup dipulihkan kepada kita melalui pekerjaan penyelamatan Kristus. Mengakui di hadapan alam semesta bahwa Tuhan, Dia adalah penebus kita, dengan menundukkan diri kita yang jatuh di hadapannya dalam penyembahan yang penuh dengan kesyukuran. Sikap yang kedua di dalam penyembahan ialah penyembahan adalah pengakuan kesetiaan. Ibadah adalah pengakuan kesetiaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan penebus. Ini adalah tindakan berpihak kepada Tuhan dalam konflik kosmik, dan akibatnya adalah tindakan pemberontakan terhadap kejahatan. Seperti tiga sahabat Daniel, kita boleh lihat cerita ini di dalam Daniel 3 ayat 16 dan 18, dan pengalaman Daniel sendiri di dalam Daniel 6 ayat 10. Mereka tetap mengutamakan Tuhan, mereka tetap meninggikan Tuhan walau apapun yang berlaku. Di sini ternyata para pengikut anak domba ataupun para pengikut Tuhan tidak terintimidasi oleh si naga itu. Oleh karena makhluk ciptaan tidak memiliki kehidupan dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mampu memelihara hidup mereka sendiri, apalagi kehidupan makhluk yang lain. Oleh itu, menyembah kerub yang telah jatuh itu sebagai ungkapan kesetiaan kepadanya adalah tindakan kita untuk memilih kematian. Umat-umat Tuhan yang setia mempunyai ketabahan orang yang saleh dan mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Menyembah Tuhan sebagai pencipta dan penebus dinyatakan dalam hidup mereka dengan bertekun dalam kepatuhan mereka kepada perintah-perintah Tuhan dan memelihara iman mereka terhadap Kristus sebagai penebus. Perintah-perintah yang disebutkan di dalam kitab Wahyu adalah terutama berupa 10 hukum Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17, di mana panggilan untuk menyembah Tuhan adalah undangan untuk mematuhi hukum yang pertama di dalam Wahyu 14 ayat 7. Amaran untuk tidak menyembah patung binatang itu mengajak kita
untuk mematuhi hukum yang kedua di dalam ayat 9, dan penghukuman terhadap binatang kerana mengucapkan kata-kata mengkufuri nama Tuhan ataupun menghujat nama Tuhan memerlukan kepatuhan terhadap hukum yang ketiga. Wahyu 13 ayat 6. Keperluan untuk menyembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air, Wahyu 14 ayat 7, menggunakan bahasa dan idea-idea yang terdapat dalam hukum yang keempat di dalam Keluaran 20 ayat 11, yang menunjukkan betapa pentingnya untuk persoalan siapa yang harus kita sembah. Ya, siapa yang harus kita sembah. Sekiranya hari Sabat dipelihara secara universal, pemikiran dan tindakan manusia akan dituntun kepada Sang Pencipta sebagai objek penghormatan dan penyembahan. Dan di sini tidak akan ada lagi penyembah berhala, atheist ataupun kekafiran. Hari Sabat bukan hanya semata-mata untuk memperingati penciptaan, tetapi juga kita untuk memperingati bahwa Dia melalui Kristus menciptakan segala sesuatu. Si naga ini sangat berkeinginan untuk mengenepikan ataupun menghilangkan peringatan ini secara kekal di dalam pikiran kita. Ini menjelaskan bagaimana persoalan mengenai Sabat akan menjadi masalah dalam konflik besar di mana seluruh dunia akan memainkan peranan masing-masing. Dan pada masa ini penolakan hukum Sabat mengambil setidaknya ada dua bentuk dasar. Yang pertama, datang daripada agama Kristen yang murtad melalui penolakan hari ketujuh sebagai hari Sabat Alkitabiah dan mempromosikan pemeliharaan hari Minggu sebagai hari yang kudus. Yang kedua pula datang daripada dunia kajian sains semula jadi, di mana teori evolusi semula jadi telah mengeluarkan kesadaran tentang kewujudan Tuhan Pencipta yang luar biasa namun sangat pribadi itu dalam kalangan ramai saintis dan sarjana lain. Hari Sabat sebagai peringatan kepada Sang Pencipta ini tidak diendahkan lagi, tidak dihiraukan lagi. Menurut mereka tidak ada pencipta dan mereka tidak memerlukan Tuhan. Karena semua yang kita lihat nih, mereka katakan semua yang kita lihat nih merupakan satu proses perubahan ataupun proses semula jadi secara rawak dan tanpa tujuan. Ramai juga orang Kristen yang berusaha untuk menyelaraskan evolusi semula jadi ini dan iman Kristen dengan alasan bahwa Tuhan menciptakan melalui proses evolusi yang panjang, yang mungkin terdiri dari perjuangan, penderitaan, kelangsungan hidup, dan kematian. Adakah kita percaya ini? Tuhan yang seperti itu sama sekali tidak menyerupai Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab, yaitu Tuhan itu pengasih yang adalah pencipta dan penebus kita. Dalam konteks inilah malaikat pertama memanggil kita semua untuk menyembah Tuhan, sebab ini adalah soal antara mati ataupun hidup. Sebagai kesimpulan, konflik itu akan berlanjutan dan kekhawatiran asasnya dapat dikenal pasti dengan jelas. Siapa yang perlu kita sembah? Ya, kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing, siapa yang perlu kita sembah? Adakah Tuhan ataupun kerub yang telah jatuh itu? Tetapi kita sudah tahu dan kita sudah belajar hanya Tuhan yang melalui Kristus yang menciptakan segala-galanya dan melalui anak domba menebus kita yang layak disembah. Hanya sumber kehidupan yang dapat mencipta dan menciptakan semula kehidupan melalui penebusan. Inilah yang kita akui sebagai benar ketika kita sujud di hadapan Tuhan dan anak domba dan menyembah. Soalan untuk kita renungkan. Ada 3 soalan untuk refleksi. Yang pertama, pertimbangkan pernyataan ini dari pembacaan kita hari ini. Tindakan pemujaan pada dasarnya adalah pengakuan iman.
Bagaimana konsep ini dapat menginformasikan ibadah kita? Yang kedua, mengapa penting untuk memahami hubungan di antara penyembahan dan penciptaan? Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghubungkan perkabaran malaikat yang pertama secara kreatif dan menarik kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang mempercayai evolusi. Mari kita ambil 3 soalan ini sebagai refleksi kita. Kita renungkan dan kita boleh menjawab soalan ini melalui apa yang sudah kita pelajari pada malam ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita, dan mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan di syurga, syukur dan terima kasih sebab apa yang kami pelajari itu memberi kesadaran kepada kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, Tuhan yang hidup, yang telah menebus kami sebagai manusia yang berdosa, yang layak disembah, yang patut diberi pujian dan patut diagungkan. Ya Tuhan di syurga, biarlah pelajaran ini terus hidup di dalam kehidupan kami. Terus kami hidupkan di dalam setiap perkataan kami dan juga di dalam tindakan kami. Setiap saat menyembah Engkau, setiap saat agar kami lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itulah yang membuatkan kami untuk terus tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan, ampuni segala keinginan kami yang menjauhkan kami dari Tuhan. Biarlah kiranya dengan penuh kerendahan hati kami mahu berserah sepenuhnya kepada Tuhan pencipta kami. Tuhan, terus berkati minggu doa kami, agar lebih banyak lagi kami pelajari tentang Tuhan, tentang perkabaran 3 malaikat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.